Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas jadi situasi transfer Manchester United ya. Ada sesuatu yang menurut gue yang terjadi dan ini akan menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting. Mungkin sudah pernah gue singgung sedikit di video sebelumnya, tapi akan gue singgung lebih dalam sedikit kali ya di video kali ini, yaitu adalah ditunjuknya Christopher Vivell sebagai Director of Recruitment Manchester United. Nah, bagaimana situasi rekrutmen transfer Manchester United ini memegang peranan yang juga tidak kalah pentingnya di situasi keterpurukan klub saat ini. Menurut gue seperti itu. Bagaimana selama 10 tahun terakhir ataupun bahkan juga lebih ya, kegiatan Manchester United di bursa transfer ini dikelola dengan tidak tepat, dengan tidak bagus bahkan. Bagaimana Manchester United sering overpaid ya, membayar terlalu tinggi pemain transfer di atas valuasinya bahkan berlipat-lipat. Lalu juga gaji dari pemain ketika didatangkan ke Manchester United ini juga sangat tinggi sekali. Sehingga dari dua hal ini membawa kesulitan bagi Manchester United, terutama ketika Manchester United ini akan melepas pemain, terutama ketika pemain tersebut hadir di Old Trafford ternyata tidak memiliki performa yang sesuai diharapkan. Ini bukan hanya terjadi musim ini, musim lalu ataupun 2 musim lalu, enggak. Gua melihat secara lebih luas lagi. 10 tahun terakhir, kalau disebutkan ya, banyak sekali pemain-pemain yang datang ke Manchester United dengan itu tadi, transfer tinggi, gaji tinggi, tapi ternyata mereka tidak berperforma sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun di klub sebelumnya mereka mampu tampil dengan luar biasa. Dengan berbagai keadaan di Manchester United, beban, tekanan, keadaan dan lain-lain, akhirnya mereka tidak tampil bagus. Dan poinnya adalah rekrutmen yang salah membawa Manchester United ke situasi yang penuh masalah. Nah, dengan didatangkannya Christopher Vivell, sebenarnya dari musim panas kemarin kan ya, kalau tidak salah dia datang sebagai bukan situasi interim ya, posisi yang sementara ya, lalu sekarang dipermanenkan. Ini memberikan penegasan terkait dengan seperti apa Manchester United akan beroperasi di bursa transfer dengan dua keadaan yang gua pegang. Nomor satu adalah situasi keuangan Manchester United, PSR yang kembang kempis ya. Situasi PSR ini Manchester United sebelumnya berada sangat tipis di mendekati batas ya dari PSR, jadi tidak aman-aman banget. Lalu juga bagaimana ya ini membuat Manchester United harus bergerak dengan penuh perhitungan. Sebelum mendatangkan pemain mereka harus melepas dulu. Lalu gue juga melihat ya, poin lainnya adalah bagaimana visi dari co-owner Sir Jim Ratcliffe yang melihat bahwa ya Manchester United ini butuh mendapatkan atau dia ingin mendapatkan pemain yang memiliki valuasi besar. Tapi tidak ketika didatangkan. Maksudnya dia ingin mendatangkan pemain-pemain muda dengan talenta-talenta yang mungkin tidak secara luas ya terekspos di radar transfer market, datang ke Manchester United dengan valuasi tertentu lalu bisa dikembangkan sehingga valuasinya jauh berlipat-lipat di beberapa musim kemudian. Jadi memang nampaknya inilah kenapa Manchester United juga akhirnya merekrut Christopher Vivell. Tujuannya apa? Menurut gua diharapkan Manchester United untuk mendatangkan pemain-pemain ya yang pemain muda berpotensi besar, yang punya juga kemungkinan besar valuasinya nih berlipat-lipat di beberapa musim selanjutnya. Kalau dilihat ya, pemain yang didatangkan oleh Vivell, sebut saja Sekou Kone, dikabarkan ini menjadi pemain yang memang didatangkan betul oleh Vivell, Christopher Vivell. Pemain ini kan kurang lebih memiliki profil seperti itu, pemain muda. Manchester United tidak membutuhkan mengeluarkan uang yang cukup banyak, tapi diharapkan proyeksinya dia akan menembus tim utama, dia akan berkembang di tim utama dan valuasinya akan naik secara signifikan.
Dan mungkin dia juga akan mendatangkan pemain-pemain seperti Dorgu misalnya ya. Walaupun Dorgu harganya juga masih relatif cukup tinggi, tapi paling tidak profil seperti ini. Dan diharapkan juga harga akan yang lebih bisa ditekan. Dengan demikian, apakah artinya maka Manchester United tidak akan mendatangkan pemain premium ataupun pemain mahal? Ya menurut gue belum tentu juga. Misalnya Giovanni Quenda, pemain berusia 17 menuju 18 tahun, ini kan angkanya juga akan tinggi. Kabarnya tentu saja memiliki rekomendasi menurut gue, dan ini sangat normal sekali dari Ruben Amorim ya sebagai pelatih di klub sebelumnya. Tapi menurut gue ini pastinya juga akan atau sudah melewati departemen recruitment yang dipimpin direkturnya oleh seorang Christopher Vivell ini. Dan Manchester United akan membayarkan angka yang tinggi. Tapi dengan analisa-analisa yang dilakukan, ya mereka sepakat. Dan kalau dilihat ya ada salah satu profil yang juga sesuai ya dengan gaya yang ingin dihadirkan di sistem rekrutmen Manchester United adalah pemain muda. Nah, balik lagi, apakah pemain muda, pemain-pemain yang tidak terpantau radar tim lain atau seperti apa, talenta-talenta yang memang masih terpendam katakanlah seperti itu, tidak mendatangkan pemain premium? Menurut gue akan ada semacam kayak kombinasi yang akan dilakukan oleh Manchester United. Kenapa? Bagaimanapun juga Manchester United butuh untuk mendatangkan atau mendapatkan hasil dari kompetisi yang diikuti. Saat ini misalnya ya, ya Manchester United butuh untuk memenangkan Europa League untuk bisa bermain di Champions League misalnya, ataupun memenangkan FA untuk tetap menjaga asa bermain di kompetisi Eropa musim depan. Karena bermain di kompetisi Eropa menurut gue ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan hanya bagi skuad Manchester United tapi juga klub ya, karena ada unsur keuangan di sana, sehingga ini juga menjadi tantangan sekaligus juga beban bagi Ruben Amorim. Dan untuk melakukannya menurut gue ya butuh pemain yang premium yang siap jadi. Nah, hanya saja menurut gue Manchester United tidak akan terkunci dengan nama-nama pemain premium. Misalnya saat ini Victor Osimhen, contoh ini ya, yang dikabarkan ingin didatangkan oleh Manchester United, dinilai sebagai pemain yang premium. Tapi kita tahu bagaimana situasi Osimhen ini juga mahal. Ada pemain lain misalnya Matheus Cunha juga dikaitkan dengan Manchester United. Pemain ini juga pemain mahal. Nah, apakah akan terikat dengan pemain seperti ini hanya karena mungkin usianya ya masih sekitar 25, 26 atau maksimal 27? Gue tidak berpikir seperti itu. Salah satu tugas dari Christopher Vivell juga mencari alternatif menurut gue. Nah, alternatif ini besar kemungkinan bukan pemain yang berstatus pemain premium, tapi pemain yang juga diharapkan ya dalam 1-2 musim ke depan dia akan mendapatkan peaknya, akan mendapatkan puncaknya, sehingga Manchester United bisa menghindari membayar dengan angka mahal. Dan ini menurut gue salah satu gaya dari Christopher Vivell. Dan kalau dilihat ke belakang bagaimana Christopher Vivell sebelumnya sempat di Red Bull Leipzig, dan kita tahu bagaimana Red Bull Leipzig ya dengan talenta-talenta mereka sangat pintar menurut gue dalam menemukan talenta-talenta, dan kebetulan juga banyak talenta yang dilepas dengan harga yang juga cukup tinggi. Dia sempat di Chelsea tapi tidak sesuai dengan gaya Chelsea yang lebih ingin mendatangkan pemain jadi menurut gue, sehingga ya Christopher Vivell pun juga tidak lama di Chelsea. Tapi di Manchester United dia diberi kepercayaan sekarang dengan posisi permanen, karena menurut gue apa yang dilakukan di Red Bull ini akan berusaha untuk dilakukan juga di Manchester United, tentu saja dengan beberapa penyesuaian di sana. Nah, sehingga dari situ maka mungkin pengharapan fans ya sering sekali dalam posisi-posisi yang dibutuhkan penguatan di Manchester United ini memberi pendapat, datangkan pemain A, datangkan pemain B, yang kebetulan sering sekali menurut gue yang sudah terpantau bahwa memang pemain bintang, pemain premium. Nampaknya gaya transfer Manchester United tidak akan ke arah sana. Dan mendatangkan pemain-pemain yang belum jadi betul ya, mungkin masih membutuhkan beberapa waktu lagi, ini kan juga bukannya tanpa resiko. Nah, Manchester United, ini sekaligus juga gue akhir video ini ya, ingin mengecilkan resiko itu. Maksud gue apa? Resiko pemain tidak jadi, nggak bisa. Ini sesuatu resiko yang Manchester United ataupun Christopher Vivell tidak bisa terlalu mengatur banyak, karena dia juga butuh support dari staff akademi, staff pelatih ya. Jadi memang ada
pekerjaan yang sangat luas sekali. Oleh karena itulah dia juga report langsung kepada technical director ya kan, seorang Jason Wilcox. Tapi resiko apa sih yang berusaha untuk dihindari oleh Manchester United, terutama dari sisi manajemen? Resiko kesulitan untuk melepas pemain ketika mereka tidak jadi di Manchester United, yang selama ini kan menjadi ganjalan besar juga. Kita tahu bagaimana situasi contohnya ya, dengan Anthony Martial. Ini gue ambil salah satu contoh sih, Anthony Martial didatangkan dengan angka yang cukup tinggi, gaji pun juga tinggi. Ketika dia tidak perform, Manchester United sangat kesulitan untuk bisa melepas Anthony Martial, karena mereka pun juga harus menghindari angka PSR, kerugian PSR. Akibatnya apa? Solusi yang diambil selalu sama, menunggu sampai kontraknya habis. Dan sambil menunggu kontraknya habis, susah bagi manajemen untuk mendatangkan pemain di posisi yang sama. Kenapa? Ya, ini ada investasi yang sangat besar, membayar gaji besar, ya kan? Tidak mungkin pemain dengan gaji besar ini, menurut gua ya, manajemen mungkin melihat seperti itu, didudukan di bangku cadangan saja. Tidak seperti itu. Tapi yang jelas Manchester United dalam beberapa musim terakhir selalu memiliki kesulitan nih dengan pemain-pemain seperti Anthony Martial. Nah, dengan mendatangkan pemain yang masih berusia muda, lebih muda katakanlah seperti itu, dengan angka yang tidak terlalu tinggi, dengan gaji pun juga lebih terkontrol, diharapkan ya bukan saja pemain ini bisa berkembang dan memberikan valuasi yang lebih banyak lagi, tapi ketika proyeksi itu tidak terjadi, maka Manchester United tidak terlalu rumit, kesulitan besar ketika ingin melepas lagi pemain ini di bursa transfer selanjutnya. Menurut gue ya ini akan menjadi gaya sih dari transfer Manchester United, dan kalau itu yang dilakukan ya gue lebih melihat lebih banyak faktor positif lah ya dibandingkan dengan gaya manajemen sebelumnya. Dan bagaimana kapasitas dari seorang Christopher Vivell juga menurut gue lebih memiliki background dan juga pengalaman sih dibanding misalnya nama-nama sebelumnya di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.